Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Alvania. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli. Bangsa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari ribuan suku yang mempunyai perbedaan dan karakter masing-masing. Perbedaan terkait asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia masih belum menemukan titik terang. Para ahli masih menunjukkan banyak perbedaan pendapat dengan alasan masing-masing mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Beberapa pendapat dari para ahli tersebut sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pendapat dari William Smith. Menurut pandangan William Smith, asal-usul bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Berdasarkan penelitiannya, ia kemudian mengelompokkan bahasa di sekitar Asia menjadi 3 bagian, yaitu bahasa Togon, bahasa Jerman, dan bahasa Austria. Bahasa yang berkembang di Indonesia bersama dengan Melanesia dan Polinesia digolongkan dalam bahasa Austria. Yang kedua, terdapat pendapat dari Drs. Moali. Menurut Drs. Moali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Muhammad Ali mengatakan bahwa leluhur Indonesia berasal dari hulu-hulu, sungai besar yang terletak di dataran Asia, dan mereka berdatangan secara langsung melalui beberapa gelombang. Gelombang pertama berlangsung dari 3000 hingga 1500 sebelum Masehi, dan gelombang kedua terjadi pada 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Ciri-ciri gelombang pertama adalah kebudayaan Neolitikum dengan jenis perahu berjadik satu. Kemudian untuk gelombang kedua memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan perahu berjadik dua. Yang ketiga merupakan pendapat dari Van Heijden. Berdasarkan penelitiannya, ia berargumen jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Diterangkan bahwa semenjak tahun 2000 sebelum Masehi hingga tahun 500 sebelum Masehi telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Yunan ke daerah-daerah di Asia bagian selatan, termasuk daerah-daerah di kepulauan Indonesia. Perpindahan ini terjadi karena diakibatkan oleh bencana alam dan perang antar suku bangsa. Perpindahan ini terjadi secara besar-besaran. Pendapat Van Heijden dilatar belakangi juga dengan penemuan banyak peralatan manusia purba yang berupa batu beliung bentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan ini sama persis dengan peralatan manusia purba di wilayah Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, terutama di sekitar wilayah Yunan. Kemudian ada pendapat dari Moens. Moens berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol dan yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Akibatnya mereka menyebar ke arah selatan hingga ke wilayah Indonesia. Selanjutnya terdapat pendapat dari Kern. Kern berpendapat bahwa bila nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari dataran Asia. Ia menyebut jika hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang dipakai oleh bangsa Indonesia dan Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia mempunyai akar yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Dengan fakta itu, ia menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang sama dengan bangsa-bangsa lain di wilayah Austronesia. Menurutnya, nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan perahu berjadik menuju ke kepulauan Indonesia. Pendapat Kern ini juga didukung oleh adanya persamaan nama dan bahasa yang dipergunakan di daerah Champa dengan di Indonesia. Selanjutnya ada pendapat dari Brandes. Brandes berpendapat jika suku-suku yang mendiami kepulauan Indonesia mempunyai kesamaan secara etnik, fisik maupun bahasa dengan beberapa bangsa yang mendiami daerah-daerah yang melintang di utara
Indonesia di Pulau Formosa. Kemudian selanjutnya terdapat pendapat dari Max Muller. Ia berpendapat jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari semenanjung Asia Tenggara. Kendati begitu, alasan Muller ini tidak didukung dengan alasan yang jelas dan terverifikasi. Selanjutnya ada pendapat dari Hakrom. Hakrom menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Tengah. Karena pada daerah Cina Tengah terdapat sumber-sumber sungai yang besar. Mereka menyebar ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Selanjutnya terdapat pendapat dari Majumdar. Majumdar berasumsi bahwa bangsa-bangsa Austronesia yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia adalah berasal dari India. Asumsi Majumdar ini didukung hasil penelitiannya yang menyebut jika bahasa Austria adalah bahasa muda di kawasan India bagian timur. Selanjutnya ada pendapat dari Prof. Dr. Songkot Marzuki. Prof. Dr. Songkot Marzuki berpendapat jika nenek moyang bangsa Indonesia memiliki asal-usul dan keterkaitan dengan Austronesia. Pendapat ini didasari oleh penelusuran terkait DNA fosil-fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Atas dasar itu, ia kemudian menyanggah pendapat Van Helgenderen yang menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Menurutnya, Homo erectus atau Pithecanthropus erectus yang ditemukan sebagai manusia purba saat itu tidak memiliki signifikasi dengan DNA manusia Indonesia zaman sekarang. Menurutnya, mereka punah dan diganti oleh manusia spesies baru yang berasal dari Afrika. Kemudian ada pendapat dari Goris Keraf. Goris Keraf berpendapat bahwa Indonesia adalah induk dari bangsa-bangsa lain yang ada di wilayah Austronesia seperti Malaysia, Thailand, Madagaskar, dan Selatan Indochina. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan kebudayaan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Kemudian ada pendapat dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menentang semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Ia berpendapat bahwa asal bangsa Indonesia adalah dari Indonesia sendiri. Bahkan, bangsa-bangsa lain yang ada di wilayah Asia berasal dari Indonesia. Pendapat Muhammad Yamin didukung oleh satu pernyataan tentang Blood Unbranded Unchiro yang berarti adalah daerah dan tanah bangsa Indonesia adalah berasal dari Indonesia sendiri. Ia menyatakan bahwa fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap ditemukan di wilayah Indonesia dibandingkan daerah-daerah di Asia. Misalnya dengan penemuan manusia purba seperti Homo saulensis dan Homo wajagensis tidak ditemukan di wilayah lainnya di Asia termasuk Asia Tenggara. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli. Semoga bermanfaat. Terima kasih.